Halo semua, selamat datang kembali di channelku. Malam ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum menyewa kamar kos murah. Kisah ini datang dari seorang teman yang baru saja memulai petualangannya sebagai mahasiswa di kota besar. Sebut saja namanya Rian. Sebagai mahasiswa baru dengan budget pas-pasan, Rian merasa seperti ketiban durian runtuh. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya dia menemukan sebuah kamar kos dengan harga yang sangat miring, jauh di bawah harga pasaran. Letaknya memang agak masuk ke dalam gang sempit, tapi bangunannya masih layak dan yang terpenting, harganya sangat bersahabat dengan kantongnya. Pemilik kos bilang, kamar itu harus diisi berdua. Awalnya Rian ragu, tapi saat diberitahu bahwa teman sekamarnya sudah ada dan dia hanya perlu masuk, Rian langsung setuju. Hari pertama pindahan, Rian bertemu dengan teman sekamarnya. Namanya Adi, perawakannya kurus, kulitnya pucat, dan dia sangat pendiam. Saat Rian mengajaknya berkenalan, Adi hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Bicaranya sangat irit, hanya seperlunya saja. Rian berpikir, mungkin Adi tip orang yang introvert. Justru bagus, pikir Rian, jadi dia bisa lebih fokus belajar tanpa banyak gangguan. Adi terlihat sangat baik. Dia selalu merapikan bagian tempat tidurnya, tidak pernah berisik, dan sepertinya sangat menghargai privasi Rian. Rian merasa sangat beruntung. Minggu pertama berlalu dengan damai. Rian mulai sibuk dengan jadwal kuliah dan kegiatan ospek. Dia berangkat pagi dan pulang larut malam. Setiap kali pulang, dia selalu mendapati Adi sudah ada di kamar, duduk di meja belajarnya, menghadap ke jendela. Anehnya, Adi selalu mengenakan pakaian yang sama. Kemeja flanel kotak-kotak berwarna biru kusam dan celana jeans hitam. Awalnya Rian tidak terlalu ambil pusing. Mungkin Adi punya banyak baju yang modelnya sama persis. Namun, keanehan-keanehan kecil mulai menumpuk menjadi sebuah tanda tanya besar di benak Rian. Rian sadar, selama hampir sebulan tinggal bersama, dia tidak pernah sekalipun melihat Adi makan atau minum. Setiap kali Rian menawarinya makanan yang dia bawa pulang, Adi selalu menolak dengan halus, bilang kalau dia sudah kenyang. Padahal, Rian tidak pernah melihatnya keluar kamar untuk mencari makan. Kamar mereka juga tidak punya dapur atau fasilitas memasak. Sampah di kamar mereka hanya berisi sisa makanan Rian. Adi seolah-olah tidak menghasilkan sampah sama sekali. Kejanggalan berikutnya terjadi di malam hari. Lampu kamar kos mereka adalah lampu neon panjang yang terang benderang. Suatu malam, saat Rian sedang mengerjakan tugas, dia tidak sengaja menoleh ke arah Adi yang sedang berdiri di dekat lemari. Jantung Rian serasa berhenti berdetak sesaat. Di bawah sorotan lampu neon yang begitu terang, Adi tidak memiliki bayangan sama sekali. Rian mengucek matanya, berpikir mungkin dia terlalu lelah. Dia melihat bayangannya sendiri terpantul jelas di lantai, begitu juga bayangan meja, kursi, dan lemari. Tapi Adi yang berdiri di sana, seolah-olah menyerap semua cahaya tanpa memantulkan bayangan sedikit pun. Adi kemudian berbalik, tersenyum tipis seperti biasa, lalu naik ke tempat tidurnya dan menarik selimut. Rian hanya bisa terdiam membisu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanya ilusi optik karena matanya yang lelah. Rasa penasaran Rian semakin tak terbendung. Siapa sebenarnya Adi ini? Dia tidak pernah bercerita tentang kampusnya, jurusannya, atau kampung halamannya. Dia tidak pernah membawa teman ke kos, tidak pernah menerima telepon. Ponselnya pun sepertinya tidak pernah berdering. Adi seperti terisolasi dari dunia luar, hidup dalam gelembungnya sendiri di dalam kamar kos sempit itu. Suatu akhir pekan, Rian memutuskan untuk bersih-bersih kamar secara menyeluruh. Adi, seperti biasa, hanya duduk diam di kursinya. Saat Rian menggeser lemari pakaian yang berat untuk membersihkan debu di belakangnya, sebuah benda jatuh ke lantai. Itu adalah sebuah dompet kulit tua yang sudah usang, dan di sebelahnya ada selembar kertas koran yang sudah menguning dan rapuh. Karena penasaran, Rian memungutnya. Rian membuka dompet itu terlebih dahulu. Di dalamnya ada sebuah kartu tanda mahasiswa. Foto di kartu itu menunjukkan wajah seorang pemuda yang sangat Rian kenal. Itu adalah Adi. Nama yang tertera adalah Aditya Pratama. Tapi yang membuat Rian merinding adalah tahun masuk kuliahnya.
Tertera tahun ajaran yang sudah lewat 10 tahun lalu. Dengan tangan gemetar, Rian membuka lipatan kertas koran yang dia temukan. Itu adalah clipping berita dari sebuah koran lokal. Tanggalnya persis 10 tahun yang lalu. Judul besarnya terpampang jelas. Mahasiswa tewas dalam kecelakaan tunggal di Jalan Lingkar. Rian membaca artikel itu kata demi kata. Berita itu mengabarkan tentang seorang mahasiswa bernama Aditya Pratama yang meninggal dunia di tempat setelah motor yang dikendarainya menabrak pembatas jalan. Kecelakaan itu terjadi pada malam hari saat hujan deras. Menurut saksi mata, korban diduga mengantuk setelah seharian penuh beraktivitas di kampus. Dan yang paling membuat darah Rian seolah membeku, di akhir artikel tertulis alamat kos korban. Alamat itu adalah alamat tempat Rian tinggal sekarang. Kamar nomor 7. Kamar yang sama persis. Tubuh Rian lemas seketika. Clipping koran itu terlepas dari genggamannya. Jati, sosok yang selama ini menjadi teman sekamarnya, sosok pendiam yang selalu memakai kemeja flanel biru, sosok yang tidak pernah makan dan tidak punya bayangan, adalah Aditya Pratama. Mahasiswa yang seharusnya sudah lulus bertahun-tahun lalu, namun takdirnya terhenti di malam naas itu. Dia sudah meninggal, tepat 10 tahun yang lalu. Perlahan, Rian mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Adi. Sosok itu masih duduk di sana, di kursi belajarnya, menatap kosong keluar jendela, seolah sedang menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Senyum tipis yang biasa dia berikan kini terasa begitu menyedihkan dan mengerikan di saat yang bersamaan. Rian akhirnya mengerti. Adi bukanlah hantu yang ingin mengganggu. Dia adalah sebuah memori. Sebuah arwah yang terjebak dalam rutinitas terakhirnya. Dia pulang ke kos setiap hari, duduk di meja belajarnya, mengenakan pakaian terakhir yang dia pakai, mengulang hari terakhirnya di dunia, selamanya. Dia tidak sadar bahwa dia sudah tiada. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Dia hanya berbaring di tempat tidurnya, membelakangi Adi, dan berdoa dalam hati. Dia tidak merasa takut lagi, yang ada hanya rasa iba yang mendalam. Keesokan paginya, dengan tergesa-gesa, Rian mengemasi semua barang-barangnya. Saat dia hendak melangkah keluar pintu untuk terakhir kalinya, dia menoleh ke belakang. Adi masih di sana, di posisinya yang biasa. Rian memberanikan diri untuk berkata, "Adi, aku pamit, ya." Untuk pertama kalinya, Adi menoleh sepenuhnya ke arah Rian. Dia tidak tersenyum, tapi tatapan matanya terlihat sangat sendu. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, seperti bisikan angin, dia berkata, "Hati-hati di jalan." Rian langsung keluar dari kamar itu, menutup pintu, dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Dia langsung menemui bapak kos, menyerahkan kunci, dan pergi dari tempat itu sejauh mungkin. Dia tidak menceritakan apa yang dialaminya, karena siapa juga yang akan percaya? Baginya, pengalaman itu akan menjadi rahasia kelam yang dia simpan sendiri. Sebuah pengingat bahwa terkadang, harga murah yang kita dapatkan harus dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih mahal dari sekadar uang. Jadi, begitulah kisah Rian dan teman sekamarnya dari dunia lain. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu lebih berhati-hati. Jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu adanya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada.